Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super excited hari ini. Karena kita bakal ngebongkar satu topik yang ya seringkali bikin keder duluan, tapi aslinya seru banget. Kita bakal ngomongin gimana sih cara ngebangun imperium digital kamu sendiri dari nol. Mau pakai tools visual yang tinggal geser-geser, atau nekat nyebur langsung nulis kode dari awal? Tenang, kita bakal bedah tuntas semuanya di sini. Nah, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih kamu ngebayangin punya website sendiri? Entah kamu itu pebisnis lokal yang pengen jangkau pelanggan lebih luas, atau seorang freelancer yang butuh pamer portofolio, atau ya sekedar pengen punya wadah buat sharing hobi. Kabar baiknya, bikin website zaman now tuh udah gampang banget, serius deh. Nggak perlu lagi ngerasa kalau bikin web itu semacam ilmu sihir yang cuma dikuasain sama para hacker atau ahli komputer. Semua orang bener-bener bisa ngelakuin ini. Oke, biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal membangun fondasi website, terus lanjut ke keamanan instan pakai Auto SSL. Habis itu, kita eksplorasi dua rute berbeda, yaitu opsi tanpa coding disusul opsi dasar pemrograman. Terakhir, kita bakal bahas cara menghidupkan web dan pastinya siap mengudara di internet. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, membangun fondasi website. Ibaratnya, ini langkah paling awal sebelum kita bisa ngapa-ngapain. Konsepnya gini, coba bayangin website itu sebagai real estate digital. Kalau kamu mau bangun rumah fisik, pastinya butuh alamat biar orang tahu rumah kamu di mana, dan butuh sebidang tanah buat naruh bangunannya kan? Nah, di dunia internet, domain itu ibarat alamat rumah kamu. Unik, gampang diingat, kayak namakamu.com gitu. Terus hosting itu tanahnya. Ini adalah ruang server tempat semua file, gambar, dan data website kamu benar-benar tinggal. Kalau cuma punya domain tanpa hosting, ya berarti kamu cuma punya alamat tanpa ada tanahnya. Jadi dua elemen ini emang nggak bisa dipisahin, biar website kamu stabil dan bisa dikunjungin kapan aja. Lanjut ke bagian kedua, keamanan instan dengan Auto SSL. Karena percuma kan punya rumah bagus kalau gampang kebobolan. Kalau domain sama hosting tadi udah beres, sekarang waktunya mikirin keamanan. Ibaratnya tuh pasang CCTV atau alarm di rumah baru kamu. Disinilah yang namanya SSL atau Secure Socket Layer ini beraksi. Secara simpel, SSL ini teknologi yang bikin koneksi antara server dan browser pengunjung kamu itu dienkripsi, jadi super aman. Ini penting banget buat mencegah hacker nyadap data atau nyuri informasi sensitif. Tanpa SSL, bayangin aja kayak ada orang asing yang bebas ngintip dari jendela rumah kamu 24 jam. Bikin merinding kan? Tapi yang bikin lega, masang pengaman ini ternyata gampang banget kok. Di layanan khas hosting modern kayak rumah web misalnya, SSL ini biasanya udah otomatis aktif. Tapi semisal kamu harus setting manual, prosesnya tetap super simple. Cukup login ke cPanel, masuk ke menu SSL/TLS Certificates, lalu jalankan Auto SSL. Tunggu sebentar dan voila, kamu bakal dapat icon gembok hijau di sebelah URL website kamu. Kalau udah ada gembok hijau ini, rasanya jauh lebih tenang kan? Oh iya, ada satu fakta menarik nih soal SSL gratisan yang biasanya disediain sama layanan kayak Let's Encrypt. Mereka emang ngasih masa aktif selama 90 hari aja. Tapi hold on, nggak usah panik dulu. Kamu nggak perlu kok repot-repot ngeklik tombol perpanjang tiap 3 bulan. Sertifikat ini bakal otomatis ke-renew dengan sendirinya. Syaratnya cuma 2, pastikan domain kamu udah terhubung benar ke hosting, dan kapasitas penyimpanan hosting kamu belum kepenuhan. Benar-benar penjaga keamanan yang kerja diem-diem di belakang layar. Oke, fondasi aman, pengaman udah dipasang. Sekarang kita tiba di persimpangan jalan nih. Kita masuk ke bagian ketiga, opsi pertama, yaitu tanpa coding. Buat kamu yang mikir, aduh saya nggak mau pusing liat kode, pengen yang instan aja. Nah, jalur tanpa kode ini adalah penyelamat kamu. Di satu sisi, ada yang namanya website builder. Alat ini tuh pakai sistem drag and drop. Tinggal klik, geser, lepas. Mau masukin foto atau teks, tinggal tarik aja. Apalagi sekarang sering udah dilengkapi AI dan hosting yang sepaket. Super praktis buat pemula. Nah, di sisi lain, ada CMS atau Content Management System. Contohnya WordPress. CMS ini ngasih kamu fleksibilitas desain luar biasa pakai ribuan tema dan plugin. Walaupun ya, butuh sedikit effort lebih buat setting awalnya dibandingin website builder. Tapi, gimana kalau kamu tipe orang yang kepo, pengen tahu jeroan website itu kayak apa? Mari kita meluncur ke bagian keempat, opsi kedua, dasar-dasar pemrograman. Kembali ke analogi rumah tadi. Kalau di opsi pertama, kamu beli rumah jadi, di opsi kedua ini kamu milih buat jadi arsitek sekaligus kulinya. Mantap! Pas pertama lihat barisan teks kode, mungkin agak seren ya. Tapi tenang, ini cuma HTML kok, alias Hypertext Markup Language.
HTML ini tugasnya jadi fondasi beton dan kerangka kayu website kamu. Kalau dipelajari, ada struktur yang gampang dipahami. Ada elemen khusus buat nyimpen informasi di balik layar. Lalu, ada bagian utama buat semua hal yang bakal ditampilin ke pengunjung, kayak teks, judul, atau formulir. Semuanya benar-benar logis dan terstruktur. Terus, masa rumahnya cuma kerangka kayu doang? Nggak asik kan? Makanya kita butuh CSS atau Cascading Style Sheets. Disinilah keajaiban visual terjadi. Kalau HTML itu kerangka, maka CSS ini adalah cat dindingnya, desain interiornya, dan dekorasinya. Cuma dengan sebaris kode CSS aja, kamu udah bisa ubah warna paragraf jadi biru atau ngasih jarak margin biar rapi. CSS ini yang ngebantu kita ngatur tampilan jadi konsisten dan bikin betah pengunjung. Oke, rumah udah berdiri kokoh dan dicat bagus. Tapi kok masih statis ya? Nah, kita masuk ke bagian kelima, menghidupkan web dengan JavaScript. Kalau HTML itu strukturnya dan CSS itu catnya, maka JavaScript ini ibarat instalasi listrik dan pipa air yang bikin rumah kamu benar-benar berfungsi. Dia yang mengubah halaman diam jadi interaktif tanpa perlu repot-repot refresh halaman melulu. Ada yang namanya struktur kontrol. Misalnya logika if-else yang bikin website bisa ngambil keputusan sendiri. Contohnya, kalau nilai lebih dari 70 tampilkan lulus, kalau enggak tampilkan gagal. Terus ada juga perulangan, yang tugasnya ngulangin perintah berkali-kali secara otomatis dan dinamis. Biar lebih kebayang, bayangin kita bikin formulir biodata yang simpel pakai HTML. Ada kotak teks buat masukin nama, alamat, sampai tombol submit di bagian paling bawah. Sampai titik ini, formulirnya emang udah muncul dan bisa diketik. Tapi masalahnya, karena ini baru HTML doang, kalau tombol submitnya diklik, ya nggak bakal terjadi apa-apa, diam aja. Disinilah JavaScript datang jadi pahlawan. Inti dari semua interaktivitas ini ada pada integrasi JavaScript-nya. Ia punya fitur keren bernama Event Listener. Jadi, dia tuh ngintai formulir tadi, dan tepat pas pengguna ngeklik tombol submit, JavaScript langsung beraksi. Dia mencegah halamannya dimuat ulang, terus dengan cepat mengambil persis data yang diketik pengguna tadi, dan menampilkannya kembali dalam sebuah kotak peringatan yang rapi. Benar-benar sebuah kolaborasi yang luar biasa antara struktur, desain, dan interaktivitas. Yes, dan ini membawa kita ke titik akhir perjalanan kita hari ini, bagian ke-6, siap mengudara di internet. Kita udah ngebongkar semua fondasi utamanya, mulai dari pentingnya domain, hosting, sampai wajibnya masang keamanan SSL. Terus, kita juga udah ngebedah 2 jalur yang beda banget. Kamu bebas milih rute super praktis pakai platform drag and drop yang instan, atau memilih jalur kebebasan tanpa batas dengan ngerakit HTML, CSS, dan JavaScript pakai tanganmu sendiri. Dua-duanya sama-sama pendekatan yang luar biasa untuk membangun kehadiran di dunia digital. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu, jalur mana nih yang bakal kamu pilih buat mulai membangun imperium digital kamu sendiri hari ini? Terima kasih banyak udah nyimak dari awal dan selamat membangun.